Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Sintiawati dengan NIM 2402027 Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini aku mau memenuhi tugas individu pertemuan 9, yaitu konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, di sini yang pertama yaitu jelaskan jawaban poin A, yaitu menunjukkan hasil scan tulis tangan, kemudian jelasin cita-cita kalian, ingin back-end, front-end, atau full stack, dan perbedaan back-end dan front-end. Nah, di sini ada hasil tulisan saya. Pertama, kalau saya ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, apa yang akan saya pilih, yaitu front-end, back-end, atau full stack? Nah, jawaban saya memilih menjadi full stack developer karena saya ingin mempelajari front-end dan back-end sekaligus. Menurut saya akan jauh lebih menarik jika saya bisa membangun sebuah website secara lengkap, mulai dari tampilan visual hingga sistem logikanya. Jadi full stack juga memberikan fleksibilitas bagi saya dalam memahami seluruh proses pembuatan website. Jadi saya harap kedepannya saya bisa menjadi full stack developer. Kemudian saya akan jelaskan tabel perbedaan antara front end dan back end. Nah, di sini saya akan menjelaskan 20 aspek perbedaan. Yang satu yaitu pengertian. Di bagian front end, tampilannya berupa website, untuk back end-nya berupa sistem dan logika website. Nah, yang kedua yaitu fokus. Front end itu fokusnya ke user interface, kalau back end itu ke pengolahan data. Yang ketiga yaitu aspek perbedaan yang berjalan. Nah, front end itu berjalan di browser, kemudian back end-nya di server. Ya, kemudian bahasa utamanya front end HTML, CSS, dan JavaScript, back end PHP, Python, dan Java. Kemudian untuk fungsi, front end fungsinya menampilkan halaman, kalau back end untuk mengatur proses sistem. Nah, kemudian interaksi, front end berinteraksi dengan pengguna, back end dengan database. Kalau untuk tampilan, front end tampilannya visual, bisa dilihat mata, kalau back end tidak terlihat oleh user. Nah, kalau untuk database itu tidak langsung, back end front end. Kalau untuk back end langsung terhubung. Yang kesembilan yaitu keamanan, front end sedikit dan back end keamanannya sangat penting. Kemudian nomor 10 yaitu framework. Yang front end frameworknya yaitu Bootstrap, React. Kalau untuk back end Laravel, Codenever. Nah, yang ke-11 yaitu tujuan front end yaitu untuk tampilannya agar menarik, kalau back end sistemnya berjalan baik. Kemudian 12 yaitu proses, bagian front end untuk client side, back end server side. Nah, hasilnya bagian front end hasilnya berupa halaman web, kalau back end data dan proses. Ke-14 yaitu kecepatan. Front end dipengaruhi browser, kalau untuk back end dipengaruhi server. Ke-15 debugging. Kalau untuk front end yaitu inspect browser, kalau back end server log. Kemudian akses data, kalau front end API, kalau back end database. Ke-17 yaitu skill utama, front end UI atau UX, kalau back end logic programming. Ke-18 yaitu output, hasilnya kalau front end tampilan website, kalau front end pengolahan data. Kemudian untuk contohnya yaitu front end yaitu navbar, tombol, animasi, kalau back end login, CRUD. Nah, yang 20 perannya di bagian front end yaitu berperan sebagai tampilan aplikasi, kalau back end berperan sebagai mesin aplikasinya. Di sini ada beberapa pilihan framework backend, dan saya menggunakan Laravel untuk membuat website manajemen toko saya yang bernama DB Toko. Kenapa saya menggunakan Laravel? Karena Laravel sudah punya proteksi bawaan terhadap serangan cross-site request forgery CSRF lewat perintah CSRF. Ini sangat penting untuk aplikasi agar data transaksi tidak dimanipulasi. Kemudian pengembangannya sangat cepat. Dengan fitur migration, kita bisa mengganti struktur tabel database hanya lewat codingan. File migration bukan klik manual di database. Kemudian ada Blade Engine, itu memungkinkan kita menyelipkan logika coding seperti if atau for each di dalam HTML dengan cara yang sangat rapi agar mudah dibaca dibanding PHP native. Dan Laravel adalah framework
PHP paling populer saat ini. Jadi meskipun menemui error, solusinya sangat mudah ditemukan di internet atau dokumentasi resminya. Ini adalah urutan untuk pembuatan website JP Tokoku. Yang pertama, jangan lupa kalian aktifin XAMPP-nya. Terus kita ke manager file, terus kita klik folder XAMPP, kemudian klik htdoc. Nah, ini adalah tempat kita buat file folder websitenya nanti. Terus kalian tinggal klik kanan, terus buka di terminal, terus kalian ketik composer minv, jangan lupa di enter. Kemudian setelah udah, kalian ketik composer, klik project Laravel JP Toko itu nama project kalian. Nah, kalian enter. Terus kalau udah done kayak gini, udah selesai, kemudian ketik juga cd dp toko, karena dp toko itu project aku. Tapi karena sebelumnya aku udah buat, jadi yang akuran yang udah buat aja. Itu tadi cuma nyontohin aja. Nah, di toko kalian klik, terus kalian open terminal, terus kalian ketik code spasi dot, terus kemudian kalian enter. Nah, terus ke bagian controller, ini adalah codingannya. Ini bagian proses controller sudah saya buat codingannya, sudah ada nih. Terus saya penjelasin aja. Bagian index request query research itu digunakan untuk mengambil kata kunci dari pencarian dari URL. Terus ada product when, itu fitur Laravel, jadi variable search ada isinya. Laravel akan otomatis menambahkan perintah SQL. Terus ada compact product, ini fungsinya untuk melempar data variabel produk ke file view resource views product index.php. Terus ada request validate, itu untuk memastikan inputan user tidak salah-salahan. Terus ada product get request, itu jika validasi lolos, berisinya akan langsung memasukkan data baru ke dalam database. Kemudian ada product update request all, itu untuk memperbarui data produk yang bersangkutan di database. Nah, sekarang kita ada di migration. Ini metode ini berjalan ketika kalian mengetik perintah php artisan migrate di dalam terminal. Nah, di sini ada tabel ID, itu membuat kolom ID, kemudian ada tabel string, itu kolom teks varchar untuk alamat lengkap. Kemudian ada tabel string email, itu kolom email diberi aturan unik, artinya tidak boleh ada dua akun dengan email sama di database. Kemudian ada time stamp email verified at null, itu untuk menyimpan waktu kapan user melakukan verifikasi email aturan label. Terus ada tabel string password, itu untuk menyimpan password. Terus ada tabel remember token, itu untuk membuat kolom. Terus ada tabel time stamp, itu untuk membuat dua kolom sekaligus. Terus ada tabel string email primary, itu email user dijadikan sebagai kunci utama. Terus ada tabel string token, untuk menyimpan string token asal sebagai verifikasi keamanan atau link reset password. Kemudian ada tabel time stamp, terus itu untuk dapat mencatat kapan token dibuat. Nah, terus ada tabel string ID primary, itu unique acau untuk setiap sesi browser yang aktif. Kemudian ada table foreign ID untuk menghubungkan sesi ini ke ID milik table users. Terus ada perintah drop if exit, ini untuk menghapus atau mendrop table users password reset token dan session beserta seluruh isinya dari database ke tabel tersebut memang ada. Nah, sekarang di bagian create.plate.php, saya akan menjelaskan codingannya. From action route, itu adalah sinteks split Laravel yang otomatis masukkan URL. Terus method post, itu untuk menandakan bahwa form ini mengirimkan data sensitif atau baru ke server. Kemudian HCSRF, ini komponen yang sangat krusial di Laravel yang akan menghasilkan token keamanan tersembunyi. Kemudian ada input type text name, itu mengirimkan data string. Kemudian ada text area name description, untuk menggunakan kotak teks atau multibaris yang bisa menulis deskripsi produk secara panjang atau lebar. Terus kemudian ada juga href root product index, itu berfungsi sebagai jalan pintas bagi user jika mereka padahal mengisi form dan ingin kembali ke halaman utama. Ini ada di edit.plate.php, ini ada input type number, itu untuk akan menerima bilangan bulat integer jika user memasukkan angka desimal. Jadi browser akan memblokir submit dan munculkan pesan error. Kemudian ada href root, itu agar user masuk ke halaman ini, tapi jika berubah pikiran atau tidak jadi mengedit, jadi bisa kembali ke halaman utama. Di index.plate.php, di sini aku gunain metode get karena hanya mencari data, bukan memanipulasi database. Jadi terus kemudian aku gunain value request search, ini agar menjaga teks yang diketik user tidak mendadak hilang. Kemudian ada if request, itu adalah tombol reset yang hanya menampakkan diri jika user sedang dalam mode mencari barang. Kemudian ada store, update, destroy di controller, itu mengalihkan halaman redirect sambil membawa pesan, misal sukses. Nah, kemudian ada if, ini akan mendeteksi session tersebut. Ini btn dragon, itu mengatur efek animasi pada tombol. Kemudian ada page dragon, itu kayak custom untuk tabel untuk teks label mini. Kemudian ada academic
table itu untuk mengatur tampilan table. Kemudian project count itu untuk syntax split Laravel, dan ada juga from action root product index method get itu untuk itu artinya formulir ini menggunakan metode get. Jadi saat tombol cari klik, kata kunci yang diketikkan dikirim melalui URL. Nah, kemudian value request search itu untuk menjaga kata kunci yang diketik user tidak hilang dari kolom pencarian. Kemudian if request search itu kondisi logika blade. Nah, href route product secret itu tempat mengarahkan user ke halaman formulir untuk menginput atau menambah produk baru ke sistem. Kemudian ada juga if session sukses itu end logika untuk ngecek flash message. Kemudian ada for else product as product itu adalah fitur bawaan build Laravel yang sangat efisien. Kemudian brd log itu adalah nomor urut otomatis yang disediakan Laravel mulai dari 1, 2, 3 seterusnya. Terus product name itu untuk menampilkan nama produk dan deskripsi. Terus fungsi PHP, terus number format itu adalah fungsi PHP untuk mengubah angka mentah di database menjadi format mata uang rupiah. Kemudian ada product stock itu untuk menampilkan jumlah stok barang yang tersedia. Terus href route product edit itu untuk mengarahkan user ke halaman edit spesifik untuk produk tersebut. HTML lang CSTR replace ini untuk mengatur bahasa utama halaman web secara dinamis mengikuti konfigurasi bahasa aplikasi Laravel. Kemudian title config itu untuk mengatur judul pada tab browser. Terus ada link rel bridge connect, terus link href https itu untuk mengambil font gratis bernama instrument sans dari layanan Bunifont. Kemudian body class bg apa itu untuk mengatur area pada halaman web dengan utility class dari Tailwind. Kemudian ada if root has login sampai edge handif itu bagian untuk mendeteksi apakah sistem login aktif di aplikasi Laravel. Kemudian main class itu fungsinya untuk membungkus area konten utama menggunakan sistem responsif. Kemudian H1 p class itu untuk menampilkan teks judul selamat datang dan deskripsi singkat tentang ekosistemnya Laravel. Kemudian li class flex item center keempat itu untuk awal mula dari list panduan dokumentasi bahan Laravel. Sekarang kita mau ke .env, tapi sebelum itu kita buat database-nya dulu di MySQL. Caranya seperti biasa, kan tinggal jangan lupa nyalain SMPP-nya pokoknya. Nah, kalian tinggal klik aja di situ di SQL, terus kalian ketik create database apa versi kalian. Kalau punya aku db toko. Jadi terus kalian tinggal go aja itu. Nah, karena punya aku udah ya, ini nggak akuran ya. Terus kemudian use db toko. Nah, kalau udah kita balik lagi ke .env nya. Nah, kalian itu klik di env, terus di bagian situ db connection kalian isi MySQL, terus db database nya db toko. Ini biar nanti data kalian kesimpan di db toko itu ya. Dan aku klik SMPP. Nah, htdoc. Kemudian di db toko ini kalian tinggal klik ke gini, terus kalian klik kanan. Nah, kalian buka di terminal, terus kalian tinggal ketik php artisan make model product.m. Ini untuk membuat file model sekaligus file migration untuk tabel produk secara otomatis. Tapi terus kalian klik enter, tapi nggak saya klik karena saya sudah. Nah, terus kalian ketik juga php artisan make controller product controller resource. Ini digunakan untuk membuat controller yang sudah berisi fungsi lengkap kayak index, create, store, edit, update, destroy itu untuk mengolah stok tokonya. Nah, terus php artisan migrate kalian ketik itu, ini untuk mengirimkan struktur tabel yang sudah saya rancang di codingan ke dalam database MySQL. Terus kalau udah, kalian tinggal run aja. Setelah kalian run, otomatis di database kalian akan muncul tabel-tabel yang udah kita buat di codingan. Nah, ini di db toko saya sudah muncul semuanya. Di sini ada ciri khas yang saya buat menggunakan framework Laravel. Di product.php ini ada protected field label, itu untuk fitur max assignment di Laravel yang fungsinya memproteksi database agar hanya kolom yang didaftarkan saja yang bisa diisi. Nah, kemudian ada di product controller.php product when itu adalah logika pencarian barang. Nah, menggunakan fitur when dari Eloquent Laravel, sistem ini akan otomatis memfilter daftar produk jika saya mengetik sesuatu di kolom pencarian di halaman utama. Kemudian di index.play.php itu bagian codingan tdbrd loop iteration. Saya menggunakan loop iteration agar nomor urut atau kode barang selalu rapi dari angka 1. Jadi meskipun ada data yang dihapus di database, saya itu nomor urutnya tetap teratur 1, 2, 3. Nah, kemudian saya juga menggunakan number format agar harga muncul dengan titik ribuan sesuai standar mata uang Indonesia.
Kemudian saya menggunakan CSRF, itu adalah ciri khas keamanan Laravel untuk mencegah serangan hacker yang mencoba mengirim data palsu ke sistem toko saya. Nah, di edit.php juga ada, terus di create.blade.php juga ada. Nah, udah selesai. Sekarang kita kayak tadi, kita jalanin terminalnya. PHP Artisan Serve. Nah, ini untuk menjalankan lokal servernya. Jadi untuk memberikan alamat akses ya HTTP itu, kemudian tinggal kamu copy di browser atau Chrome, terus kamu klik aja kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari codingan saya, manajemen stok toko. Ini sudah CRUD. Nah, ini tambah produk baru, kan tinggal klik di sini nama produknya, kemudian deskripsinya produk, terus harganya, terus jumlah stoknya, terus ini harusnya simpan tapi amankan ke vault. Data akan otomatis muncul di sini. Kemudian kalau mau cari, kalau tinggal cari di kolom pencarian, terus bisa diedit juga. Ini jagung saya ganti cut, terus update data. Nah, sudah terupdate. Terus kalau dihapus juga bisa, tinggal klik hapus, data otomatis terhapus dari. Sekarang kita cek di database MySQL-nya. Nah, di bagian produk kita lihat ternyata sudah tersimpan, berarti database-nya sudah tersambung. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.